Berikut ini Mister akan sampaikan prediksi soal biologi untuk CBT UTUL UGM, SIMA UI, dan seleksi mandiri yang lain. Bab pertama tentang plantae. Keunggulan struktural tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan bryophyta adalah. Oke, rumusnya gini. Tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi 3. Diingat-ingat, BPS. Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Bryophyta adalah tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, Spermatophyta tumbuhan berbiji. Penggolongannya, Bryophyta termasuk golongan Atracheophyta atau belum ada pembuluh angkut. Sedangkan Pteridophyta dan Spermatophyta termasuk Tracheophyta atau ada pembuluh angkut. Jadi jawabannya kita lihat, sehingga perkembangan evolusioner yang dimiliki oleh Spermatophyta dibandingkan Bryophyta adalah memiliki pembuluh angkut, yakni xilem dan floem. Jadi jawabannya adalah yang B. Salah satu keberhasilan teknik bonsai pada adenium adalah pemotongan akar yang bertujuan mengurangi kadar hormon. Tanaman mau dihambat pertumbuhannya dengan cara apa? Dengan cara memotong akar. Pertumbuhan yang terhambat akan membuat tanaman menjadi kerdil atau menjadi bonsai. Hormon utama pada tumbuhan, contohnya pada akar, yaitu adalah GAS, giberellin, auksin, dan sitokinin. Sitokinin itu fungsinya adalah sebagai sitokinesis atau pembelahan sel, auksin sebagai pemanjangan sel, giberellin sebagai pembesaran sel. Pemotongan akar akan menghilangkan apa? Hormon sitokinin. Karena jika pembelahan sel tidak berlangsung, pemanjangan dan pembesaran juga tidak akan berlangsung. Jadi jawabannya adalah yang E, sitokinin. Tumbuhan leguminosae mampu memfiksasi N2 bebas dari udara sebab bakteri rhizobium pada tumbuhan leguminosae mampu membentuk bintil akar. Leguminosae merupakan tumbuhan kacang-kacangan. Tumbuhan kacang-kacangan ada bakteri di akar. Akarnya itu kemudian membentuk bintil-bintil akar. Nama bakterinya adalah bakteri rhizobium. Bakteri yang mampu memfiksasi N, mengikat N. Nitrogen ini adalah sebagai sumber nitrat tanah sehingga membuat tanah menjadi subur. Pernyataan yang pertama benar. Sebab bakteri rhizobium pada tumbuhan leguminosae mampu membentuk bintil-bintil akar. Benar dan berhubungan. Jawabannya yang A. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai struktur reproduksi tumbuhan paku, yaitu kita harus tahu macam-macam tumbuhan paku. Yakni pertama paku sejati. Pada paku ini ada bintil di bawah permukaan daun. Ini dinamakan sorus. Sorus ini merupakan kotak sporangium. Yang kedua ada namanya paku purba. Pada ketiak daunnya ada bintil, yakni kotak sporangium, dinamakan dengan sinangium. Yang ketiga ada namanya paku ekor kuda. Pada ujung batang berbentuk kerucut dan merupakan kumpulan sporangium. Ini namanya strobilus. Kemudian yang keempat ada namanya paku sampan. Ini memiliki sorus pada buku-buku daun. Disebut juga dengan sporokarpium. Pernyataan yang pertama, sorus adalah sporangium yang terletak di permukaan daun. Betul. Pernyataan yang kedua juga betul. Pernyataan yang ketiga juga betul. Yang salah adalah pernyataan yang keempat. Sporokarpium adalah sporangium yang terletak dalam buah. Harusnya di dalam buku. Jadi 1, 2, 3 jawabannya yang A. Proses yang terjadi pada pembuahan ganda tumbuhan berbiji tertutup meliputi pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup terjadi pembuahan ganda. Pertama, inti generatif 1 N dengan ovum menjadi embrio 2N. Inti generatif kedua N dengan inti kandung lembaga sekunder 2N menjadi endosperm 3N. Ingat, inti kandung lembaga adalah 2N. Yang pertama, pembentukan zigot yang bersifat 2N, betul. Pembentukan endosperm bersifat 3N, betul. Pembuahan ovum oleh inti generatif 1, betul. Pembuahan inti kandung lembaga sekunder oleh inti generatif kedua juga betul. 1, 2, 3, 4 jawabannya adalah yang E.